Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1 yaitu tentang ta'awudz. Ta'awudz ialah membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu namanya ta'awudz. Hukum membaca ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Jadi sunnahnya ketika akan membaca Al-Quran. Paham, Bu? Apa ta'awudz? Itu hukumnya. Apa ta'awudz? Iya. Hukumnya? Sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Akan berbeda ketika ibu sholat jamaah. Ibu sholat jamaah sudah mau ketinggalan. Imamnya sudah baca surat pendek dan hampir selesai. Fasholli li rabbika wanhar. Imamnya sudah sampai di situ. Sehingga seandainya makmum ini mau baca Al-Fatihah itu enggak sampai selesai. Enggak bisa selesai. Maka ibu jangan ta'awudz. Langsung saja bismillah. Ingat nih, ini ilmu ini. Jangan sampai Al-Fatihah kita enggak cukup karena imam sudah mau ruku, kita masih ta'awudz. Ta'awudz hukumnya sunnah, sedangkan bismillahnya wajib. Jadi jangan sampai sunnah mengalahkan yang wajib. Paham, Bu, Ibu? Ini pentingnya ilmu supaya sholat kita sah. Boleh kok ta'awudz di belakang juga enggak apa-apa. Seandainya masih cukup juga. Habis amin baru a'udzubillah. Boleh, enggak apa-apa. Kalau misalnya ada waktu. Dibalik boleh. Baca doa iftitah dibalik juga boleh. Ya, sekiranya kok nunggu imam kok enggak rukuk-rukuk. Kita sudah baca Fatihah. Tadi belum baca doa iftitah, boleh baca. Oh, itu bagi yang ketinggalan. Ya sebaiknya urut. Doa iftitah dulu. Baru ta'awudz. Baru bismillahnya Al-Fatihah. Itu tadi seandainya mau dibalik enggak apa-apa. Mumpung saya ingat, kita kan kata Bapak pernah kalau kita baca Yasin 7 kali, Zalika 14 kali, Salamun 16. Itu saya pas baca Zalika tuh udah 2 ayat ketinggalan, baru sekali baca aja. Jadi kan masih ada 13 lagi. Saya udah sempat baca 2 ayat. Boleh nggak kembali ulang? Ya enggak apa-apa kalau lupa. Makanya jangan ngalamun. Kan kita baca. Kita tandain. Iya. Jadi pas di situ tuh satu barisnya langsung aja ke. Lah yang berarti ngalamun. Baik, kita lanjutkan. Sekarang basmalah. Apa basmalah? Ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. Hukumnya itu ada 5. Jadi ngaji ilmu agama itu harus tahu hukum. Ngaji Quran ya tahu hukum. Sekarang jilid 7 ini adalah belajar hukum. Belajar apa, Bu? Hukum. Kita sekarang tahu ta'awudz hukumnya sunnah. Sedangkan basmalah itu punya hukum 5. Yang pertama hukumnya wajib. Kapan?
yaitu di permulaan suratul Fatihah. Wajib, Bu. Makanya kalau imam, ya kalau makmum kita sebagai makmum, kalau sekira kok baca Fatihah nggak bisa selesai, imamnya sudah mau ruku, maka tak usah pakai ta'awud, langsung bismillahnya saja. Baru bismillahirrahmanirrahim. Imamnya sudah ruku, berarti kan belum selesai Fatihahnya. Kita langsung ikut imam ruku. Itulah yang disebut Fatihahnya ditanggung imam. Enak makmum itu. Nah? Iya. Jangan ketinggalan kita. Kalau makmum harus ikut makmum. Minimal bismillahnya dibaca. Kalau baru ketinggalan belum sampai 2 rukun fi'li, ya kan? Itu masih bisa ngejar. Ya kayak dia ada udah sujud, kita kan datang. Ada istilah terus langsung ikut sujud. Nah, ini perlu tahu ya. Kalau imam itu masih ruku, kita masih bisa ngejar. Ya, masih bisa ngejar. Dan tidak usah nambah nanti. Tidak usah nambah rakaat lagi. Ruku', rakaat itu satu kata dasar. Raka'a, ruku'. Sama enggak, Bu? Disebut rakaat itu ruku'. Kalau masih menangi rukuknya imam, ya masih menjumpai rukuknya imam, maka masih disebut ikut imam dalam rakaat itu. Maka enggak usah nambah lagi. Kalau imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, maka kita nambah lagi. Berarti ketinggalan 1 rakaat, apalagi sujud. Lah kita sebagai makmum bagaimana? Ya takbir dulu. Jangan langsung sujud. Niat itu tetap. Imamnya sudah sujud. Kita takbiratul ihram sambil niat Allahu Akbar. Langsung sujud. Paham, Bu? Ada yang duduk, Ustaz. Baru duduk nih, imam. Dia datang langsung ikut duduk di situ. Ya enggak gitu caranya. Harus takbir dulu. Iya, takbir dia. Dia langsung duduk. Iya, langsung duduk. Kalau imamnya duduk juga langsung duduk. Imamnya sujud, langsung sujud. Kalau baca Al-Fatihah itu kalau kita jadi makmum, kita enggak baca. Itu sholat kita enggak sah. Kalau kayak tadi ya, kita enggak mendapati atau kita makmumnya itu sudah ketinggalan Fatihahnya. Imam sudah mau ruku. Maka sedapatnya minimal ya bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku, kita ikut ruku. Itu Fatihahnya sudah ditanggung imam. Kalau kita jadi makmum, imam baca Fatihah, kita diam. Ketika imam baca surat-surat pendek atau ayat-ayat Al-Quran, kita baca sendiri Al-Fatihahnya. Jadi sementara imam baca surat pendek, kita baca Al-Fatihah. Tapi jangan kenceng-kenceng, ya. Saingan nanti. Kalau imamnya baca surat, sementara kita kan nggak hafal surat yang dibaca imam. Iya. Kita nggak ngikutin surat kita sah. Nggak ngikutin apanya? Yang dibaca? Yang dibaca Kita dengarkan. kita dengarkan aja. Iya, kita dengarkan. Kalau imam baca surat-surat, kita dengarkan. Itu setelah kita baca Fatihah sendiri. Karena Fatihah hukumnya wajib. Nah, bismillah dalam Al-Fatihah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena termasuk dari surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama itu. Berarti kita nggak boleh mengikuti imam itu baca Fatihah juga, kita diam aja. Iya, kita dengarkan dulu caranya. Imam baca Al-Fatihah, kita nyimak. Imam sampai waladhdallin, kita amin. Baru kita baca bismillah. Ya. Baca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Jadi yang udah lama begitu kita nggak dosa. Kita nggak tahu baru sekarang. Ya sudah. Itu enaknya ngaji.
Gimana Bu? Maksudnya kalau imamnya itu baca suratnya pendek, kita baca Al-Fatihahnya enggak? Ya itu tadi sama hukumnya. Makanya kita nggak usah ta'awud. Bismillah langsung. Pernah dengar cuma kita Seandainya imam sholat tarawih kan cepat. Apalagi di Jawa, lebih cepat lagi. Yang 20 rakaat ini biasanya cepat. Suratnya pendek-pendek, bahkan ada yang 1 ayat. Yasin. Allahu Akbar. Coba mau baca Fatihah gimana itu? Makanya ada solusi. Bagi yang sholat cepat gitu, kita duluan. Ketika imam sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru dapat separuhnya Al-Fatihah, kita sudah mulai Fatihahnya, dicicil. Imam waladhdallin kita ikut amin dulu. Waalaikumsalam. Belum selesai kita baca. Kita baru dapat sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah waladhdallin, kita amin dulu. Nanti setelah amin baru diterusin ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita nggak pernah ketinggalan Al-Fatihah jadinya. Itu solusi. Harus pandai-pandai. Ini imamnya patas, imamnya cepat apa enggak, kita harus tahu. Kemudian hukum yang kedua sunnah. Kapan? Kenapa kok kecuali Al-Fatihah? Kecuali At-Taubah? Karena Al-Fatihah hukumnya kalau Taubah haram. Yang ketiga jaiz. Jaiz itu boleh baca, boleh enggak. Kapan? Di pertengahan surat. Kecuali pertengahan surat At-Taubah seperti laqad ja'akum. Ya, ibu yang ngamalin laqad ja'akum itu baca bismillah sebelumnya itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Itu ta'awud langsung aja. Habis ta'awud langsung laqad ja'akum. Karena laqad ja'akum itu termasuk surat At-Taubah. Makruh hukumnya. Nah, kalau di awal surat At-Taubah hukumnya haram, itu yang kelimanya. Paham, Bu? Kenapa kok bisa haram, Bu? Iya. Iya, enggak tanya, Bu. Karena itu di bawah ada itu. Ibu enggak baca sih. Di permulaan surat At-Taubah hukumnya haram karena turunnya dalam keadaan perang. Pas perang. Maka enggak baca bismillah. Ada lagi. Karena bismillahnya digondol semut. Nah, enggak paham kan maksudnya? Kenapa kok enggak boleh? Di At-Taubah kok enggak ada bismillahnya? Bismillahnya digondol semut. Di surat An-Naml ada 2 bismillah. Coba cek. Di surat An-Naml bismillahnya ada 2. Jadi tetap saja bismillah dalam Quran tetap 114. Ya. Sebabnya itu Pak alasannya kenapa enggak? Itu alasan guyon digondol semut itu. Kalau alasan yang ilmiahnya itu tadi karena turunnya dalam keadaan perang. Nah, jadi ibu itu harus memahami saya. Saya itu ngomong guyon apa ngomong serius itu. Jangan dianggap serius semua. Ya Bu ya. Ya, harus pandai. Harus pandai juga bahasa kiasan. Ya, perempuan pun harus pandai bahasa kiasan. Suaminya minta apa itu tahu. Pengantin baru, suaminya bilang, "Dek,
Garasinya sudah buka belum? Mobilnya mau masuk. Itu harus paham. Malah ditinggal tidur manten baru. Malah ngomongin mobil nggak paham dia. Jadi harus tahu bahasa-bahasa itu. Nggak gaul lah. Sekarang hukum nun sukun atau tanwin. Ada berapa, Bu? 5. Itu skemanya ya. Cara nulis Arabnya itu, Bu. Idhar halqi. Idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Iqlab, ikhfa, haqiqi. Itu tulisan Arabnya. Cara nulis Latinnya, lihat lagi. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5. 1. Idhar halqi. CH itu dho. Kalau CH itu ha. Kalau GH itu goin. Idgham. Bi gunnah. Paham, Bu? Jadi ada 5. Kita masuk yang pertama. Namanya apa yang pertama tadi? Idhar halqi. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6. Apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha besar. Lihat lagi Arabnya. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Idhar artinya jelas, menjelaskan. Menjelaskan apa? Nun sukun atau tanwinnya. Apa halqi? Bangsa tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, bahasa Arab itu yang ibu nggak tahu artinya ditulis. Kitabnya coret-coret nggak apa-apa. Daripada kitabnya masih kelihatan baru. Mendingan coret-coretan tapi paham. Yang penting punya sendiri. Jangan punya temannya dicoret-coret. Idhar artinya apa tadi? Jelas atau menjelaskan. Halqi. Tenggorokan, bangsa tenggorokan. Jadi kalau ada ya di belakang halqi itu bangsa. Bongso. Kenapa dibilang halqi? Karena ke-6 huruf ini keluar dari tenggorokan. A. Dari mana, Bu? Tenggorokan yang bagian bawah. H. Tenggorokan tengah. Kho. Tenggorokan atas. Ain. Mana? Tenggorokan tengah. Ghain. Gha. Mana? Tenggorokan atas. H. Nah, tenggorokan bawah. Harus hafal, Bu. Yang sering salah A sama A. H sama H. Nah, itu sering. Oh, hati-hati. Beda A dengan Ain itu artinya berubah. Alim dengan alim. Nah, beda artinya. Alam dengan alam. Beda artinya. Maka baca Quran harus fasih. Sekarang contohnya. Nun sukun bertemu hamzah. Cara membacanya gimana? Nun sukun bertemu hamzah. Contohnya apa? Wayan auna. Lihat di contoh. Wayan auna. Kalau ibu ditanya wayan auna bacaan apa? Apa jawabnya? Idhar halqi.
Apa sebabnya? Nun sukun bertemu hamzah. Coba sama-sama. Wayan auna. Ada pelajaran apa? Idhar halqi. Kenapa sebabnya? Nun sukun bertemu hamzah. Bagaimana cara bacanya? Jelas. Itu namanya belajar tajwid. Apa ketemu apa, namanya apa, bagaimana cara bacanya. Coba sekali lagi. Wayan auna. Apa ketemu apa? Namanya apa? Halqi. Jangan khol. Hal. Kalau halqi itu bangsa tenggorokan, kalau kholqi itu makhluk. Nah, jangan keliru apa? Ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu khalqi, itu makhluk. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Khairil khalqi, sebaik-baik makhluk. Nabi Muhammad itu sebaik-baik makhluk. Jangan khalqi, Bu. Pakai ha. Halqi artinya bangsa tenggorokan. Paham ya? Masih ada yang khalqi. Namanya idhar khalqi. Enggak pas, harus halqi. Apa ketemu apa, namanya apa, terus cara membacanya jelas. Begitu cara menguraikannya. Waalaikumsalam. Lanjut yang tanwin sekarang. Contoh yang tanwin. Contoh yang tanwin. Wajannatin alfafa. Ayo. Apa ketemu apa? Tanwin bertemu hamzah. Itu bukan alif, Bu, itu namanya hamzah. Alif yang hidup namanya hamzah. Alif ada hamzah kecilnya, namanya juga hamzah. Wawu di atas ada hamzah kecilnya, namanya juga hamzah. Ya ada hamzah kecilnya, namanya juga hamzah. Paham ya? Jadi huruf alif, ya atau wawu ketika ada hamzah kecilnya disebut juga hamzah. Oke. Tanwin bertemu hamzah. Namanya apa, Bu? Idhar halqi. Cara membacanya? Jelas. Pinter. Contoh berikutnya tinggal menyamakan dengan pelajaran tadi. Coba ya satu-satu. Tes. Putin. Baca, Bu. Halaman 3, Bu. Satu aja. Apa ketemu apa? Namanya apa? Cara membacanya? Jelas. Terus. Gantian, terus. Urut. Bu. Sampingnya, Bu. Yang tanwin, Bu. Panjangnya panjang itu. Kok lum itu hamzah? Ulangi. A-nya pendek. Rasulun. Apa ketemu apa?
tanwin. Namanya. Cara membacanya. Iya. Terus, Bu. Jelas, Bu, jelas. Katanya idhar. Idhar itu enggak boleh wa in, nah, enggak boleh. Biasa maksudnya. Wa in aradtum. Nah, bacanya biasa. Tum. Apa ketemu apa? Apa, Bu? Ayo. Nun sukun ketemu ham. Namanya idhar hal. Jangan khol, hal. Halqi. Cara membacanya jelas. Terus tasdid. Mir rijzin alim. Lagi mir rijzin. Apa ketemu apa? Hamzah. Namanya? Cara membacanya? Pinter. Sekarang yang ha. Bawahnya lagi. Watan. Itu watan hitu. Ayo lagi. Yang mana Bu baca ini? Ya. Apa ketemu apa? Oh, biasanya mati gitu ya, Bu ya. Iya, boleh sih, nggak apa-apa. Zaman dulu mati ya, Bu ya. Sekarang kok jadi sukun ya, Bu ya. Makanya bingung ya, Bu ya. Sukun sama dengan mati sama dengan nah, supaya seragam pakai sukun. Itu bahasa Arab. Terus kalau mau ya panjang. Azizan hakima. Apa ketemu apa? Kebalik. Tanwin bertemu ha. Namanya idhar halqi. Cara bacanya jelas. Kalau ini paham, nanti pelajaran berikutnya akan paham. Cara belajar tajwid itu begitu. Ini ketemu ini, namanya ini, cara bacanya ini. Bisa, Bu? Terus, ya. Apa ketemu apa? Nun sukun. Namanya? Halqi. Ya, sambil menghafal kan masih bahasa baru nih. Nah, gitu. Nanti lama-lama kan hafal, dengar temannya. Cara bacanya? Jelas. Jelas sekali. Wong Jawa. Terus apa ketemu apa? Namanya apa? Cara bacanya? Nah, terus apa ketemu apa? Namanya apa? Cara bacanya? Jelas. Terus apa ketemu apa? Namanya apa? Cara bacanya? Pinter. Terus ke depan. Wal munkhaniqah. Apa ketemu apa? Namanya apa? Kan belum hafal? Nah, idhar halqi. Cara bacanya? Terus hati-hati, nggak boleh fun.
Latifun. Nah, jelas. Apa ketemu apa? Bertemu? Namanya? Halqi. Cara bacanya? Nah, terus. Kurang ngorok. Khif. Apa ketemu apa? Namanya? Cara bacanya? Pinter. Yo, Bu Ida. Kasaja. Kasajaratin khabisatin. Matikan aja. Khabisah. Kasaja. Kasajaratin khabisat. Sah. Sat. Apa ketemu apa? Tanwin ketemu ha. Kho. Tanwin ketemu ha. Kho. Nah. Namanya? Alfi. Cara bacanya? Jelas. Wah, jelas sekali. Terus? Min khair. Panjang. Kalau berhenti jadi panjang. Min khair. Min khair. Apa ketemu apa? Nun sukun. Namanya? Idhar khalqi. Cara bacanya? Jelas. Jelas. Ya, Bu, lanjut. Iya. Aliman khabira. Ron. Apa ketemu apa? Tanwin ketemu Kho. Namanya? idhar khalqi. Cara bacanya? Ayo sekarang rame-rame. Nah, dibalik halaman 4 biar cepat kan rame-rame. Sudah paham kan Bu caranya? Ini ketemu ini namanya ini. Cara bacanya begini. Sekarang sedang idhar halqi. Ayo baca. An'amta alaihim. Ya. Apa ketemu apa? Namanya? Cara bacanya? Ya. Terus ajran azima. Uraikan. Namanya? Bagus. In alimtum. Uraikan. Namanya? Cara bacanya? Wasi'un alim. Apa ketemu apa? Namanya? Pinter. Man amila sholiha. Apa ketemu apa? Jangan a. Jadi yang sebut nama hurufnya, bukan harokatnya. Bukan nun sukun ketemu a, tapi nun sukun ketemu ain. Karena tidak hanya a, mau a, mau i, mau u, sama. Yang disebut hurufnya ain. Nun sukun ketemu ain namanya? Cara bacanya? Fi jannatin aliyah. Apa ketemu apa? Namanya? Cara bacanya? Min ghairikum. Apa ketemu apa? Ghain. Jangan go lagi. Ghain. Nun sukun ketemu ghain. Namanya? Bagus. Terus. Wa rabbun ghafur. Apa ketemu apa? Namanya? Fasayunghidun. Jangan i. Apa ketemu apa? Namanya? Nah, cara bacanya? Ma'an ghodaqo. Tanwin?
Namanya wa ma min ghaibah. Nun sukun. Namanya, cara bacanya fi haditsin ghairi. Tanwin ketemu. Namanya yanhauna. Nun sukun ketemu. Namanya jelas. Jurufin har. Tanwin ketemu. Namanya manhajar. Nun sukun. Namanya. Nah, pokoknya sampai hafal. Nah, jangan bosan-bosan. Fariqan hada. Tanwin bertemu. Namanya. Nah, jadi diniati untuk menghafal. In huwa illa. Uraikan. Namanya idhar halqi, bacanya jelas. Afasihrun hadza. Tanwin bertemu. Namanya, cara bacanya. Paham apa paham? Karena jawabannya hanya paham, ya paham semua. Belum? Kok masih belum? Sudah banyak. Bebas, kalau contoh ini bebas. Kalau Quran ya ada aturannya. Kalau fathah tanwin dibaca aliman menjadi alima. Kalau alimun, alimin, alim. Itu khusus fathah tanwin, bacanya ma. Man jadi ma. Gimana Bu? Masih kuat? Masih. Sekarang idgham bi gunnah. Ya, bingung nggak nih tambah lagi nih? Saya ikut saja, kalau bingung saya stop. Kalau masih kuat ya tak tambah. Bu, kuat Bu? Nah, kalau nggak kuat minum kopi Bu. Idgham bi gunnah. Idgham artinya dulu. Apa artinya? Idgham, memasukkan. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Memasukkan kopi ke dalam mulut. Bismillah. Itu namanya minum kopi. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Bahasa Arabnya idkhalu syai' fi syai'. Idkhalu syai' fi syai'. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Syai' itu sesuatu, syai'. Idkhal itu memasukkan. Idkhalu syai' fi syai'. Sehingga yang masuk tadi enggak nampak lagi. Yang masuk jadi enggak kelihatan. Kecuali hurufnya sama. Itu namanya idgham. Bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Kalau digandeng, memasukkan dengan tidak, dengan dengung. Bi gunnah dengan dengung. Kalau bila gunnah tidak dengung. Berarti ada dengungnya Bu. Supaya bagus dengungnya itu 3. Kalau lagi belajar itu dengungnya 3. Nanti kalau udah pinter mau 2 silakan. Hurufnya ada berapa Bu? 4. Singkatannya yanmu, itu singkatannya. Ya, nun, mim, wawu. Kayak kol-kolah kan disingkat. Baju di toko. Kalau idgham bi gunnah singkatannya yanmu.
Yanmu. Yan. Munya panjang. Yanmu. Ya, nun, mim, wawu. Syaratnya ada syaratnya kasih garis bawah. Dikasih garis bawah, Bu. Di lain kalimah ada syaratnya. Ada tambahan, Bu, ya, untuk idgham bi gunnah. Ada tambahan di lain kalimah. Itu di garis bawah ini, di lain kalimahnya. Di lain kata. Di lain kalimah. Oke. Sekarang masuk ke contoh. Yang pertama contohnya ya. Ya, nun sukun bertemu ya di lain kalimah. Tulisannya waman yu'min. Bacanya? Nah, sudah masuk itu tapi belum dengung. Waman yu'min. Makanya kalau bagus tuh 3. Waman yu'min. 3 ketukan. Coba 1, 2, 3. Uraikan. Nun sukun bertemu ya di lain kalimah. Nah, ditambah itu. Ini khusus idgham bi gunnah. Ada tambah di lainnya. Nun sukun bertemu ya di lain kalimah. Namanya idgham bi gunnah. Cara bacanya lebur dan dengung. Ayo ditulis. Lebur dan dengung. Jangan lembur. Belum gajian dan lembur. Enggak pakai M. Lebur tuh kayak masuk gitu maksudnya. Lembur lagi. Lebur dosa. Pelebur dosa. Lebur itu kan masuk. Ya udah, Ibu mau pakai lebur apa mau pakai masuk? Cara bacanya masuk gimana? Lima bunyinya. Lebur aja. Nah, ya lebur lah. Ya paling enak lembur. Dapat. Lebur dan dengung. Itu cara bacanya kan? Lebur dan dengung. Ayo. Contoh berikutnya. Wahyu yuha. Lagi. Yang penting bisa bacanya, Bu. Jangan sampai nggak bisa bacanya. Yui. Jadi harus meringis. Nah. Pas dengungnya meringis karena ya. Wahyu yuha. Ya, coba. Wahyu yuha. Lagi. Jadi nahannya pas di yaknya itu. Bukan di yu. Pas di dengungnya. Yu masih moncong. Pas matinya itu, pas tasdidnya itu baru meringis lagi. Wahyu yuha. Nah, lama. Uraikan. Tanwin bertemu ya di lain kalimah. Namanya idgham bi gunnah. Bukan panjang, itu dengung. Pas tasdidnya dilamakan. Nah gitu. Wahyui.
Untuk idgham bi gunnah, nunnya memang nggak dikasih sukun. Paham, Bu? Kalau idhar halqi ada sukunnya, sukunnya ditulis. Kalau idgham bi gunnah ditulis nun saja. Walaupun nyebutnya tetap nun sukun. Nyebutnya tetap nun sukun. Ini untuk membedakan antara idhar dan idgham. Kalau yang idhar ada sukunnya, kalau idgham tanpa sukun. Di dalam Quran juga sama. Ayo berikutnya. Wa iyakun. Uraikan. Nun ketemu ya. Cara bacanya. Pinter. Nun sukun bertemu ya di lain kalimat. Namanya idgham bi gunnah. Cara bacanya lebur dan dengung. Nanti kalau udah pinter ya nggak usah disebutin. Karena ini baru belajar. Udah pinter ya cukup. Itu apa namanya? Idgham bi gunnah. Udah cukup. Udah paham. Karena ini untuk memasukkan ke memori. Harus diulang-ulang. Nggak tahu memorinya masih muat apa enggak. Diinstal ulang. Terus yang tanwin. Khairun yarah. Ayo. Nah, lagi. Ulangi lagi. Khairun yarah. Lama, Bu. Khairun yarah. Apa ketemu apa? Tanwin bertemu ya, namanya idgham bi gunnah. Cara bacanya lebur dan dengung. Ketemu ya lagi. La yaqdir. Lagi. La yaqdir. Kok diro terus? Ya memang nggak apa-apa karena belum Quran ya. Nah, matikan aja biar biasa Quran. Uraikan. Nun sukun bertemu ya di lain kalimat. Namanya idgham bi gunnah. Cara bacanya lebur dan dengung. Pinter. Ayo Putin lagi. Putin. Oh sama tinnya ya? Nah, bolehlah. Kalau Quran yasma'un, ya kan? Uraikan. Mana nun sukunnya? Tanwin bertemu di lain kalimat. Namanya idgham bi gunnah. Cara bacanya lebur dan dengung. Jadi kalau untuk dhammah tanwin apa, Bu? Dhammah tanwin yang un itu namanya dhammah tanwin. Itu habis moncong langsung beringis. Karena ketemu ya. Adzanui gitu. Adzanui yasma'un. Lanjut. Apa ketemu apa? Namanya. Cara bacanya. Terus. Nanya panjang. Na'imah. Apa ketemu apa? Mana nun sukunnya? Tanwin bertemu nun. Tahu ketemu, Bu?
Maksudnya bertemu paham kan? Depannya itu. Tanwin bertemu nun. Namanya itu ambiguna. Cara bacanya lebur dan dengung. Terus lanjut. Lanya pendek. Laha. Uraikan. Nun sukun. Namanya. Cara bacanya. Sebenarnya bahasa di lain kalimah itu, bahasa tambahan di lain kalimah itu terkhusus ya dan wawu saja. Oke, paham? Nggak pakai nggak apa-apa yang lainnya. Tapi ketika ketemu ya dan wawu wajib ditambah di lain kalimah. Kenapa kok harus ditambah di lain kalimah? Karena ada nun sukun ketemu ya itu tidak boleh idgham bi gunnah seperti dunia. Dunia itu satu kalimah loh, Bu. Dunia. Ketemu wawu sinwan. Qinwan. Maka terkhusus ya dan wawu wajib ditambah di lain kalimah. Yang lainnya seperti nun enggak pakai di lain kalimah enggak apa-apa. Lanjut. Kita selesaikan itu kan bigunah, habis itu ke Al-Qur'an. Mana dengungnya kurang lama? Khai ngorok ya. Nuzula. Apa ketemu apa? Tanwin bertemu nun, namanya. Cara bacanya lebur dan dengung. Lanjut. Panjang. Nazir. Apa ketemu apa? Namanya. Cara bacanya. Buat sendiri, Bu. Lebur dan dengung. Belum nyampe samarnya, belum. Terus. Apa ketemu apa? Tanwin ketemu nun. Wong Jawa memang ketemu. Suwe ora jamu. Jamu godhong telo. Suwe ora ketemu. Ketemu itu bahasa Jawa. Bertemu bahasa Indonesianya. Lebur dan dengung. Lanjut. Ya. Lali itu lupa. Ayo. Dibalik halaman 6. Apa ketemu apa? Namanya biguna. Cara bacanya lebur dan dengung. Lanjut. Apa ketemu apa? Tanwin. Namanya. Cara bacanya. Nah, cara ngajar ke anak-anak begitu ya, Bu ya. Terus. Apa ketemu apa? Namanya. Cara bacanya. Terus. Siapa? Kau. Bawahnya. Nomor 2. Kau. Ainnya ma. Ya, Bu. Di tengah tenggorokan, Bu. Ma.
A'i'u. Ma'. Qaulun ma'ruf. Nanti ainnya disempurnakan ya. Ma'ain. Kayak doa habis Jumatan itu. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid. Ya Mubdi'u ya Mu'id. Ya Rahimu ya Wadud. Aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu itu ya, sama. Apa ketemu apa? Ketemu namanya. Itu kan? Cara bacanya lebur dan dengung. Terus ya. Apa ketemu apa? Namanya. Cara bacanya. Lanjut. Bagus. Apa ketemu apa? Namanya. Cara bacanya. Bagus. Yang ngajarin anak itu Bu ya. Nah, gitu ngajarnya. Terus. Nah, ini harus ada di lain kalimah yang ini ya. Lama dengungnya. Ayo. Wala, itu alif kecil. Dipanjangin. Wala yatihim, yang panjang lanya. Ya-nya pendek. Nah, nun sukun. Wawu. Di lain kalimah. Namanya. Cara bacanya. Bagus. Terus. Ya, dengung. Tahan. Wa'ab. Lagi. Wa fakihatan wa abba. Apa ketemu apa? Wawu. Bukan wa'u. Wawu. Kok bingung? Kok wa'u? Atau wawu. Namanya boleh wawu, boleh wawu. Namanya idgham diguna. Sekarang bareng-bareng. Aujuhihim, ya. Nun sukun bertemu wawu di lain kalimah. Namanya. Cara bacanya. Mawaddatau wa rahmah. Namanya kok. Jadi kalau refleks begitu ya. Tanwin ketemu wawu, namanya idgham bi gunnah. Cara bacanya lebur dan dengung. Waraqah. Nun sukun di lain kalimah, namanya idgham bi gunnah. Cara bacanya lebur dan dengung. Rahimu wadud. Tanwin namanya lebur dan dengung. Sampai di sini ya tajwidnya. Pelan-pelan, yang penting hafal. Jadi hari ini kita sudah ngaji 3 bab. 1 ta'awud dan basmalah.
2 idhar halki, 3 idgham biguna, dan sekaligus mempraktekkannya. Sekarang kita lanjut ke tadarus. Surat apa, Bu? Ya, surat apa? Siapa yang pesan Quran kemarin? Nah? Ini. Masih sisa Ustaz. Masih ada yang mana ada yang nggak dapat? Di mobil satu ada. Kecil kan? Nah, ada. Monggo. Dihitung dulu. Masih dulu. Sudah bawa Qurannya ya? Surat apa sekarang? Al-Kafir. An-Nasr ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Tah. Tapi cepat. Fath. Nah. Jadi taknya ya mati, haknya mati. Karena keduanya mati, maka untuk taknya dihidupkan sedikit. Tah. Bukan tah, nggak boleh tah. Tah. Fatah. Ya. Boleh begitu, boleh juga disembunyikan mati yang kedua itu. Dari haknya sembunyikan. Fath. Tapi enak dijelaskan. Fath. Biar nampak, apalagi anak-anak kan. Ya, biar tahu. Ada 2 huruf yang mati, yaitu ta dan ha. Ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Tahu. Wain itu tebal. Wastaghfirh. Firh. Ada ra terus ra-nya mati, haknya mati. Firh. Yang penting harus ada hanya. Jangan sampai hanya hilang. Jangan wastaghfir. Nah, itu salah. Menghilangkan hak. Harus ada hak. Wastaghfir. Fir. Ya kita yang baca yang tahu. Fir. Innahu kana tawwaba. Ya, sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Terus. Fir. Ada hanya wastaghfir. Hahihu. Hahihu.
Wastaghfir. Ha itu kan ada anginnya, jadi harus ha. Bagus. Terus. Innahu kana tawwaba. Ini surat yang di dalamnya ada perintah untuk bertasbih dan istighfar. Fasabbih, ya kan? Fasabbih bihamdi rabbika dan wastaghfir. Sama ketika kita zikir sebelum subuh, ya, atau setelah subuh kan wiridannya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya kan? Itu amalan kita kan? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah dibaca 100 kali. Ini ada dramanya. Hadis ini ada dramanya. Nabi pernah didatangi sahabat. Sahabat itu lagi terpuruk. Nah, anak saya itu gitu, Bu. Mengucapkan kaf karena biasa ngaji Quran, Bu. Kalau kaf mati itu hamas. Tidak apa-apa. Terlatih kan. Jadi terpuruk. Ekonominya mampet. Hidupnya sumpek. Mampet, sumpek. Akhirnya disuruh Nabi untuk mengamalkan tasbih ini. Yang dibacanya sebelum atau sesudah subuh. Kalau sebelum nggak bisa, bacanya setelah subuh. Cukup 100 kali saja. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Setelah sahabat ini mengamalkan, tak lama dari dikasih resep oleh Nabi ini, akhirnya ekonomi membaik. Ekonomi jadi membaik. Subuh. Satu lagi pesan mumpung jadi saya lupa. Yang qul huwallahu ahad alif itu berapa? 100 atau 50? Minimal 50. Jadi itu ya 100 kali subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Delalah itu bejo terus. Jadi orang untung saja. Jauh dari kesialan. Kalau mau bagus lagi, ini kan subuh ya, yang subuh ini. Kalau habis asar, subhanallahi wa bihamdih saja. 100 kali. Lebih cepat lah. Enggak tambahan lagi. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Dari rumah ke masjid mau ngaji sudah selesai lah itu 100. Ya, enggak ada 5 menit. Subhanallahi wa bihamdih juga 100 kali. Ini menghilangkan sial. Terus habis maghrib subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, enggak pakai astagfirullah. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim juga 100 kali. Ya, jadi beda-beda. Coba diulangi, nanti salah nulis ibu-ibu ini. Jangan sampai keliru. Kayak ada murid disuruh baca kulhu, bacanya kulhu 100 kali. Subuh, untuk subuh. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Udah benar nulisnya? Ya. Untuk habis
Asar subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Ini beda-beda Bu, jadi jangan sama. Yang habis maghrib subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim 100 kali. Sudah maghrib kok minta asar lagi ini. Yang asar subhanallahi wa bihamdih. Itu saja. Pendek. 100 kali juga. Ya, semuanya 100. Kalau maghrib baru 100. Insya Allah hidupnya jauh dari kesialan. Tidak hanya itu, tasbih ini itu sangat disukai Allah. Kalimatani habibatani ilar rahman, ya kan? Ada 2 tasbih yang disukai Allah. Ya subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalau Allah sudah suka, kira-kira kalau ibu disukai orang, nah, aneh lagi nih Bu. Disukai Allah lah orang. Kalau Allah sudah suka, apapun akan dikasih. Yang penting itu bikin Allah suka dulu. Nah, apa itu? Nah, itu Fathul Mubarak. Kenapa Bu? Yang mana? Subuh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Asar, subhanallah wa bihamdi. Maghrib, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Oh berarti antara subuh dengan maghrib tadi, subuhnya kita bertambah dengan astagfirullah. Kalau yang maghribnya cukup. Ini dahsyat. 1, disukai Allah. 2, menghapus dosa. Habis dosanya Ibu. Habis dosanya. Terus memberatkan timbangan. Memberatkan timbangan amal baik. Sudah marik ya Bu ya? Ustaz, nanya Ustaz. Kalau sholat setelah subuh, sholat zuhur, Syuruk. Ya, itu udah ada di situ waktunya Ustaz. jangan langsung. Sebelum Ustaz, boleh? Janganlah. Kalau Syuruk itu terbit matahari, baru terbit. sudah ada di situ Ustaz ya. Tapi Kalau kita ngikutin yang ada di situ, Ya tinggal jamnya. belum nyampe. Waktunya. Belum nyampe. Belum boleh. Ya. Itu katanya harus di masjid aja Pak. Enggak, di rumah juga bisa. Enggak tadi pagi. Ada yang ini Ustaz. Tadi pagi ada yang Sholat syuruk. gitu. Suruh itu ada yang bilang belum waktunya. Nah. Kan Ustaz ceramah tadi biasanya lambat, kan itu agak cepat. Oh. Syuruk itu permulaan duha sebenarnya. Kayak kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu setelah syuruk sholatnya. Ya kan? Demikian karena waktu juga terakhir, ya besok ini Rabu ini adalah Rabu Wekasan, Rabu terakhir. Maka Rabu terakhir di bulan Safar, ya. Biasa nanti ada selebaran di WA itu. Nah, Ibu amalkanlah itu. Ya paling tidak baca doa tolak balak. Pas yang Selasa itu, ya. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah 7 kali, ya kan? Diulangi 3 kali. Selasa itu bacanya, jangan lupa ya. Nanti saya kirim lagi doanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.